Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Bimbel YEC. Perkenalkan, nama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas mengenai subtes tes intelijensia umum atau TIU. Nah, spesifiknya kita akan membahas mengenai perhitungan-perhitungan dasar serta materi KPK dan FPB. Oke, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu jenis-jenis bilangan. Ada beberapa jenis bilangan yang sering keluar dalam materi-materi di soal TIU atau tes intelijensia umum. Ada 4 diantaranya, yaitu bilangan real, bilangan bulat, bilangan cacah, dan bilangan asli. Kita mulai dari bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang terdiri dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi sampai infinity. Kemudian ada bilangan yang kedua adalah bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari angka-angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Secara struktural berarti bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari angka 0 dan bilangan asli. Kemudian bilangan yang ketiga adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah terdiri dari angka-angka minus 1 dan ke belakang, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Kemudian angka 0, lalu angka 1, 2, dan seterusnya. Jadi secara struktural bilangan bulat terdiri dari angka minus, angka 0, dan bilangan asli. Jadi ini 3 bilangan yang sering keluar. Yang terakhir adalah bilangan yang mencakup keseluruhannya, yaitu bilangan real. Bilangan real atau disebut dengan bilangan kompleks ini adalah seluruh bilangan dan angka yang ada dalam seluruh sistem matematika, yaitu ada bilangan minus, positif, 0, akar, pecahan, desimal, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya dari angka-angka dan bilangan tadi kita akan mengoperasikannya. Pengoperasiannya adalah dengan menggunakan 4 tanda. 4 tanda itu adalah 4 tanda operasi, yaitu plus atau penjumlahan, kemudian minus, pengurangan, perkalian, yang terakhir adalah pembagian. Dari keempat tanda operasi ini, 2 diantaranya harus selalu dikerjakan lebih dahulu, yaitu perkalian dan pembagian. Karena secara dengan kata lain, perkalian dan pembagian itu mempunyai power atau kekuatan yang lebih kuat dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Kita masuk ke contoh, misalnya 5 ditambah 3 dikali 2. Oke, dari soal ini kita akan mengerjakan selalu yang dikerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Berarti kita harus mengerjakan di perkalian, 3 dikali 2 terlebih dahulu. Maka 5 dan tambahnya kita tuliskan seperti biasa, seperti dalam soal. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Baru setelah itu kita menjumlahkan 5 ditambah 6. Hasilnya 11. Jadi selalu harus mengoperasikan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Lalu kemudian yang kedua adalah jika adanya tanda kurung. Jika ada tanda kurung, maka di dalam tanda kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Apapun pengoperasiannya harus dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya, misalnya ada soal 5 plus ditambah 6, kemudian dikurangi 3, dibagi 3. Oke, ada satu set pengoperasian seperti ini. Kemudian ada tanda kurung di angka 6 dan angka 3 dari soalnya misalnya. Lalu kita mengerjakan yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu, yaitu 6 dikurangi 3. 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Maka yang 5 plus ditulis seperti biasa, seperti dalam soal, dibagi 3. Setelah itu kita kembali ke prinsip yang pertama, yaitu perkalian dan pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu. Berarti 3 dibagi 3 dikerjakan terlebih dahulu. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Lalu 5 ditambah 1 hasilnya 6. Maka hasil dari soal pengoperasian ini adalah 6. Nah, dari soal ini maka kita dapat simpulkan secara hierarki, tanda kurung itu mempunyai kekuatan yang lebih kuat dibandingkan perkalian dan pembagian. Lalu kemudian diikuti yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini prinsip hierarki dari pengoperasian.
Lalu kemudian dalam soal misalnya ada proses perhitungan yang panjang, misalnya 5 dikali 3 ditambah 6 dikurangi 1 dibagi 5 dikali 7. Kita harus selalu mengerjakan dari sisi kiri. Jika tidak ada tanda kurung. Dari sisi kiri, dan ingat jangan lupa kita harus mengerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Nah, kemudian spesifik dalam perkalian dan pembagian. Dalam pengoperasian perkalian dan pembagian, tanda positif dan negatif atau bilangan bulat itu sangat penting. Misalnya, saya punya angka 5 dikali 3. Kita langsung dapat menjawab hasilnya 15. Nah, namun jika misalnya ada 5 dikali minus 3. Hasilnya akan berubah bukan hanya 15, tapi ada angka minus di depannya. Nah, untuk perkalian ini, perkalian dan pembagian, itu aturannya sama. Jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya pasti positif. Kemudian bilangan positif kita kalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Kemudian yang terakhir adalah bilangan negatif. Jika dikalikan dengan bilangan negatif, itu hasilnya bilangan positif. Oke, contoh satu-satu. Kita udah punya contoh yang pertama, positif dikali positif 5 maksud saya, dikali 3, hasilnya 15. Kemudian contoh yang pengoperasian yang kedua, 5 dikali minus 3, hasilnya minus 15. Kemudian yang ketiga, misalnya ada minus 5 dikali minus 3, maka hasilnya adalah 15, lalu tandanya positif, karena minus dikali minus hasilnya positif. Oke, demikian video pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran dan materi selanjutnya, silahkan tunggu di channel Bimbel GEC. Jangan lupa channelnya di subscribe dan di like. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.